Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Firasin Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwudu'ihi faqala salni faqultu ana murafaqataka fil jannah faqala awa ghayra dhalik faqultu huwa dhaka qala fa'inni ala nafsik bikathratis sujud atau kama qala. Dari sahabat Abi Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW dalam suatu malam. Kemudian pada malam hari itu aku menyediakan air untuk keperluan Rasulullah, menunaikan hajatnya dan untuk beliau berwudu. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya kepadaku, kata Rabi'ah. Rasul bertanya, salni, atau Rasulullah menawarkan sesuatu kepadaku. Salni, mintalah kepadaku apapun yang kamu minta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diketahui adalah Rabi'ah ini adalah seorang khadimi Rasulillah, pembantunya Rasulullah. Kemudian Rabi'ah ini termasuk min ahli suffah. Siapa ahli suffah? Ahli suffah adalah mereka yang tidak punya tanah air, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya istri, tidak punya keluarga. Rabi'ah ini salah satu sahabat-sahabat Nabi yang mendedikasikan dirinya tinggal di serambi di sebuah ruangan di dalam Masjid Nabawi, yang mereka mendedikasikan dirinya untuk perjuangan Islam, untuk belajar kepada Rasulullah SAW, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin logika kita manusia zaman sekarang ketika ditawari oleh orang yang paling kaya, oleh orang yang paling punya pangkat, oleh orang yang paling dipengaruhi, yang berpengaruh, mungkin akan meminta hal duniawi, atau mungkin ingin meminta istri yang paling cantik, ingin meminta kekayaan yang sangat banyak. Itu mungkin manusia zaman sekarang apabila ditawari sesuatu oleh orang yang sangat berpengaruh. Namun dalam hal ini, ketika Rasulullah, orang yang sangat berpengaruh di mata sahabat Rabi'ah, menawari dirinya akan sesuatu hal, apa yang ia minta? Ana murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Aku ingin menjadi temanmu di surga. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, awa ghairu dzalik, adakah permintaan yang lain? Huwa dzaka, itu saja ya Rasulullah. Kemudian fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Baik Rabi'ah, apabila itu memang benar permintaanmu, maka tolonglah diri kamu sendiri untuk mewujudkan keinginanmu tersebut bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, apabila kita ingin masuk surga dan satu surga bersama Rasulullah, maka di antara cara yang paling ampuh yang diajarkan oleh para ulama dan dianjurkan melalui hadis ini adalah dengan memperbanyak sujud. Apa pengertian memperbanyak sujud? Dikatakan oleh para ulama, memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang kita lakukan? Maka sehari semalam kita sangat dianjurkan sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat subuh 2 rakaat sholat sunnahnya, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Kemudian sholat sunnah
qobliyah zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, dan ba'diyah isya 2 rakaat. 12 rakaat salat sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh para ulama untuk kita melakukannya dalam sehari semalam. Dalam keterangan yang lain, barang siapa orang yang melakukan salat sunnah 12 rakaat tadi, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Kira-kira kalau rumahnya saja sudah dibangunkan oleh Allah di dalam surga, maka orang tersebut pasti masuk surga tidak? Insya Allah pasti masuk surga. Nah, apalagi sekarang bulan suci Ramadan, hadirin, di mana setiap amaliyah sunnah dilipat gandakan pahalanya, bahkan dinilai sebagai amaliyah wajib. Tak terkecuali kita pun dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah di bulan Ramadan ini, seperti sholat yang sangat familiar dalam bulan suci Ramadan. Sholat apa? Sholat sunnah tarawih. Jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah tarawih, karena biasanya sholat sunnah tarawih ini beriringan dengan ibadah yang lain. Seperti apa? Beriringan dengan niat. Alhamdulillah di Indonesia ini setelah sholat tarawih kita dituntun oleh imam tarawih untuk membaca niat. Karena orang yang berpuasa ketika dia tidak berniat puasa, maka puasanya tidak dianggap tidak sah dan dia harus mengqadha puasanya tersebut. Akan tetapi yang perlu diingat adalah seseorang yang melakukan sholat sunnah tarawih ini jangan sampai meninggalkan sholat ba'diyah. Karena sholat tarawih dan sholat ba'diyah derajatnya lebih utama sholat ba'diyah. Jadi kesimpulannya para hadirin, apabila kita ingin masuk surga bersama Rasulullah SAW, maka salah satu caranya adalah dengan memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, ya, yang mengiringi sholat sunnah wajib. Qobliyah dan ba'diyah tadi yang berjumlah ada 12. Kemudian kita pun melaksanakan sholat tarawih, memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya tarawih 23 rakaat ditambah witir, ya, ataupun nanti bisa witirnya di akhir malam, kita tambah dengan tahajud, dengan hajatnya, dengan sholat sunnah istikharahnya, dengan sholat sunnah tasbihnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang istiqomah melaksanakan perkara-perkara yang sunnah, melaksanakan sholat-sholat sunnah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.